Baik, terima kasih Pak Wahab. Oke, makasih. Saya lanjut. Jadi kita ini dari jam 9 sampai jam 10.30 ya, teman-teman. Iya Pak, Ya, makasih. 2 jam pelajaran. Ya, soalnya saya sudah ini, saya dari Morowali mau terbang ke Toli-Toli. Pesawat saya sudah Iya, menunggu. Ya, iya siap Pak. makasih. Jadi kita lanjut ya. Kaitan dengan nanti proses nanti ini pembelajaran ini dalam pembimbingan, saya sudah berpikir tinggal membimbing apa yang sudah teman-teman sudah ada rancangannya. Saya pikir seperti itu ya. Dengan saya mengantar kemarin, bagaimana memperoleh isu ya. Nah, baik teman-teman, tapi kita coba sepakati dulu sistematikanya. Saya pikir kemarin sudah ada atau sudah ada petunjuk. Kalau dari teman-teman kelompok lain sudah ada yang dapat gambaran sistematikanya. Oh, Kalau kelompok lain Pak, saya kurang tahu, tapi kalau saya Pak, kebetulan saya sudah minta sama teman yang sudah laksa, saya pelajari tentang bab satu, bab 1, bab 2, dan bab 3. Kalau bab 1 kan tentang isinya latar belakang, tujuan dan manfaat, dan tempat pelaksanaan. Kemudian masuk bab 2 itu gambaran umum unit kerja dan nilai-nilai dasar ASN. Bab 3 masuk ke rancangan aktualisasi seperti identifikasi isu, deskripsi isu, sumber isu, seperti itu Pak. oke, makasih ya. Jadi Pak Muslimin sudah mendapat gambaran ya. Lalu kita sepakati nanti coba saya tampilkan. Nah, jadi kalau saya tampilkan ini laporannya utuh, sistematikanya. Jadi kita mungkin karena ini baru pada tahap rancangan, nanti kita potong itu di sistematikanya itu sampai di rancangan. Nah, ya, nanti saya coba tampilkan. Saya izin ya. Ini kelihatan sudah. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Kelihatan, Pak. Pak. Jadi ini sistematikanya ya. Ini saya coba adopsi di laporan juga seperti apa yang disampaikan Pak Muslimin. Nah, nanti bagaimana kita mencoba ya seperti apa di dalam sistematika ini ya. Kalau kata pengantar mungkin teman-teman ya bagaimana menuangkan ya kalimatnya kata pengantar. Daftar isi tentu terkait dengan apa yang ada di dalam laporan itu. Kemudian daftar tabel yang ada di laporan aksinya itu, tabel-tabel yang ada itu ya disebutkan pada halaman sendiri, tabel apa, terus apa namanya. Ini hanya pengantar saja. Kemudian daftar gambar, ini susunannya. Kalau ada daftar gambar, kemudian pendahuluan tadi, latar belakang, visi misinya, tujuan, manfaat ya. Kemudian rancangan aktualisasinya. Rancangan aktualisasi itu di bab 2, nilai-nilai ASN, ini apa semua, peran. Kan kemarin sudah dapat ya, nilai-nilai ASN, ya, peran ini. Kemudian seperti itu ya. Nah, kemudian pelaksanaan aktualisasi ini belum ya, karena ini kan belum. Setelah ada rancangan, nanti teman-teman sudah melaksanakan aktualisasinya. Nah, jadi kita hanya di tahap ini kalau kita sepakati, ya saya kepada teman-teman, nanti saya kembalikan juga kepada teman kalau kita supaya ada keseragaman ya. Nah, kalau bisa nanti di mana? Tanggal berapa ya? Tanggal berapa itu pembimbingan lagi penulisan? Iya, Pak. Tanggal 23 ya Pak. Ada tiga ya untuk kita matangkan. Tapi pada Iya, intinya, 23, Pak. pada intinya kita masuk setelah ini kita punya ada sistematika, ya kita masuk pada materi yang kaitan dengan ada sistematika ini supaya kita lebih mudah menyusun aktualisasinya. Saya izinnya saya nanti sampaikan.
Ini cukup jelas ya? Cukup jelas. Kelihatan teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas Pak, kelihatan Pak. Oke. Jadi di dalam penulisan nanti saya mengantar ya, seperti apa nanti kita bahas satu-satu. Tapi pada intinya saya berharap teman-teman sudah bisa dapat mengidentifikasi isu di mana tempat teman-teman bekerja, ya. Ya. Berpikir kalau dari sudah pembelajaran sebelumnya 1, 2, 3 sudah ada itu isu-isu ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan isu ya, kaitan nanti di dalam penyusunan aktualisasi. Ya. Ada yang sudah bisa menggambarkan ini. Ya, teman-teman, yang bagaimana cara mendapatkan isu, mengidentifikasi isu. Kemarin kan saya sudah ada gambarannya. Gimana? Halo, belum masih. Siapa? Malah kemarin sudah bertanya menyangkut analisis, Pak. Analisis ini kalau saya pakai ini, apa perlu lagi pakai analisis ini? Berarti sudah ada gambarannya. Ya? Sudah ada Pak, sudah ada isu. Sudah ada Pak sudah ya. Pak, sudah ada Ada, isu. Pak, isu. Sudah ada isunya. Iya, Pak. Iya Pak. Sudah ada Pak, cuman tinggal Nah. menunggu persetujuan Bapak bagaimana isunya ini sudah bisa di-ACC atau Iya, Pak. belum supaya kita bisa lanjut ke Oh, iya. latar belakang. Intinya itu teman-teman dalam proses kan kemarin bukan saya yang mendapat persetujuan. Intinya mentornya itu atasannya ya. Nah, atasannya setelah mendapatkan isu sekian, nah kita mendapat core isu. Ya, nanti itu didiskusikan dengan pimpinannya yang sebagai mentor. Ya, tadi kemarin mentornya adalah kepala seksi. Itu didiskusikan. Nah, kita mendapatkan isu itu mungkin berapa banyak isu. Dari sekian isu kita memilih core isunya yang menjadi inti nanti di dalam teman-teman akan membuat rancangannya. Ya, kira-kira seperti itu, masih ingat kah seperti itu? Kalau isu-isunya yang sudah ada, teman-teman itu sudah didiskusikan dengan untuk mendapatkan isu sudah didiskusikan dengan pimpinannya. Atau baru Pak. sudah? Udah Pak. Ya, baru. Sudah Sudah persetujuan bagus juga, ya. Pak. Nah, tapi dari beberapa isu ya yang kita peroleh ya, nanti kita dalam itu kan kita sudah punya grup ya, ya silakan kita diskusi di sana ya. Nanti saya minta juga waktu ke Palwator, kita bisa temuan seperti ini. Kalau di grup itu kan kita tinggal saling menjawab ya, atau tidak terlalu serat kalau kita tidak ketemu lihat tamu kalau begini. Jadi teman-teman, jadi ini kita bisa bahas dari sini atau kita langsung ke isunya baru kita bahas ke sini. Menurut teman-teman. Saya memberikan kebebasan dari teman-teman ya. Kita mau mulai dari mana? Saya tidak ingin mendikte atau menuntun teman-teman. Silakan. Pak, saya mau tanya, Silakan. Siapa? bagaimana ini isunya kan saya sudah koordinasi dengan kepala seksinya, saya sudah ada 3 yang Isu. dia kasih isu, saya kasih isu dan dia sepakat ini 3. Jadi dia bilang konsultasikan lagi ke coachnya, kamu bilang yang mana yang lebih bagus, yang mana yang bisa dijadikan sebagai aktualisasi nanti untuk 1 bulan ini, begitu Pak. Jadi Oke. bagusnya mungkin Pak kami paparkan satu-satu mungkin isunya kami, Bapak setujui baru kita lanjut ke latar belakang mungkin Pak, seperti itu. Oh boleh, itu bagus ya. Dalam arti bukan saya yang harus menyetujui ya. Saya hanya membimbing ya. Saya hanya mengarahkan teman-teman. Yang pada intinya itu coach mentornya. Intinya mentor dan teman-teman. Kalau mendapatkan persetujuan dari saya hanya mengantar ya. Mengantar teman-teman dalam artian bahwa bisa satu isu ini ya. Tapi kemarin kan prosesnya Bang, teman-teman itu harus memperoleh dulu ya. Setelah tadi sahabat muslimin ya sudah dapat 3 isu, sudah disetujui. Sekarang bagaimana kita mendapatkan core isunya yang memang nanti menjadi rancangannya Pak Muslimin, tapi memang core itu betul-betul isu itu bisa menyelesaikan masalah yang dilihat. Nah, kalau bisa menyelesaikan masalah itu yang ya tentunya kalau menurut muslimin masalah itu apa? Nah, ini tentu akan yang
ini tidak lancarnya organisasi ini atau mungkin kita dalam pelayanan ini tidak sesuai, ada hambatan atau ya, ini yang akan kita perbaiki melalui aksi ini ya. Ya, jadi mungkin kita mohon maaf Pak Muslimin, bukan saya harus menyetujui. Paling tidak ada isu sudah disetujui oleh mentornya, sekarang tinggal kita bahas sama-sama. Isu mana yang menjadi prioritas? Dari 3 isu kan sudah. Ada 3 isu, dapat isu ini yang kita bahas. Seberapa besar isu dari 3 itu yang memang betul-betul nanti akan membantu organisasi kita itu dapat melaksanakan tugas atau mengatasi masalah yang dilihat dari isu itu ya. Nah, kemarin kan saya sampaikan begitu ya. Masih ingat itu? Iya, Pak. Nah, Ya, Masih. Pak. ya saya terima sarannya Pak Muslimin ya. Ya, silakan. Apa kita sepakat apa yang disampaikan Pak Muslim baru kita masuk ke ini. Sepakat, Pak. Oke. Saya pikir tadi Pak. oke. Silakan mulai dari siapa? Ya. Yang bisa menyampaikan isunya. Bisa saya tutup dulu ya. Silakan. Jadi intinya teman-teman di sini saya itu hanya mengantar ya, sebagai coach itu mengantar teman-teman supaya bisa mendapatkan core isu yang betul-betul menjadi satu rancangan yang tujuannya apa, ya? Atau ada yang belum paham di sini? Halo. Sudah paham, Pak? Paham. Sudah paham, Paham, Pak. Pak. Paham. Kalau sudah paham, mari kita bahas mulai dari siapa? Muslimin, silakan tampilkan isunya. Karena ini kita kan cuma berapa? Sampai jam 2 jam saja. Mudah-mudahan kita bisa penuhi. Nanti kalau tidak kita lanjut lewat WA saja. Silakan. Eh, Perbesar. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Jadi isu saya Pak, saya sudah siapkan Agak 3. agak perbesar, ini tidak kelihatan, tidak tampil penuh. Saya tidak baca. Teman-teman bisa lihat penuh ini tulisannya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah bisa Pak? Belum, Pak Muslimin, belum. Slide. Ini sudah bagus kelihatan. Jadi Pak, saya sudah siapkan 3 isu. Yang pertama itu kurang optimalnya promosi produk ekraf kerajinan rotan desa Sakita. Yang kedua, kurang optimalnya kegiatan pendataan usaha di bidang ekraf. Kemudian yang ketiga, kurang optimalnya penyimpanan arsip hasil pendataan usaha bidang ekraf. Nah, jadi dari isu tersebut saya sudah siapkan gagasan juga Pak. Gagasannya dari isu yang pertama itu optimalisasi promosi produk ekraf kerajinan rotan desa Sakita melalui media sosial. Kemudian yang kedua itu optimalisasi pendataan usaha bidang ekraf dengan alat bantu Google Form. Kemudian yang ketiga, optimalisasi penyimpanan arsip hasil pendataan usaha bidang ekraf dengan memanfaatkan Google Drive. Begitu Pak, isu dan gagasan saya. Dan yang condong yang saya mau ambil Pak, yang lebih krusial dari isu tersebut, saya mau coba ambil yang kedua Pak, yaitu kurang optimalnya kegiatan pendataan usaha di bidang ekraf. Nah, ini diambil yang kedua. Kenapa diambil yang kedua dibanding yang 1 atau 3? Dari mana itu? Bagaimana bisa? Kalau ini Pak, saya belum lakukan analisis isu, tapi
yang memang yang saya lihat Pak, yang memang karena di bidang ekonomi kreatif itu masih kurang datanya, jadi saya mau melakukan pendataan bagaimana supaya pendataan itu lebih optimal dan eh, ekonomi kreatif itu punya data untuk alat analisis Pak, seperti itu. Jadi Pak Muslimin di apa? Di unit kerjanya di mana? Di Pak, analis analis ekonomi kreatif, bidang ekonomi kreatif di Di Spora Pak. oh di Dispora. Dispora ya? Dispora dan Yep. apa nama unit kerjanya? Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, bidang Pariwisata. ekonomi kreatif, jabatan analis ekonomi kreatif. Oke, jadi ya melihat. Jadi kalau di seksi apa? Seksi seksi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. Seksi ekonomi ya. Dari seksi ekonomi kreatif itu ya, mudah-mudahan itu diperoleh isu itu. Pertama, apa tugas utamanya dari seksi itu? Ya, apa dah? Tugasnya dari seksi itu apa? Dan apa tugasnya Pak Muslim sebagai analis itu? Coba dilihat. Ya. Dari situ Bapak melihat dari tugas-tugas ya di seksi itu tersebut, terus kaitan dengan tugasnya Pak Muslim apa, kemudian dilihat kegiatan-kegiatan atau apa yang ini sampai muncul ini. Ada masalah kalau kurang optimal kegiatan pendataan usaha di bidang aircraft itu, ya, ini betul-betul kenapa kurang optimalnya itu. Ini karena bagian tugasnya ya kurang optimalnya. Kalau kurang optimalnya berarti sudah ada kegiatan pendataan usaha itu. Ini kegiatan pendataan ini sudah ada. Sudah ada Pak. Ya sudah ada ya. Nah, kalau bicara ini, Iya Pak. kalau kurang ini juga sudah ada promosi ya. Ya ada kegiatannya. Ini sudah ada kegiatan promosi. Sudah ada Pak. Ada penyimpanan arsip. Nah, ini kurang optimalnya. Ya, seperti itu ya. Ini isu. Iya, tentunya kalau gagasan ya tinggal mengurangi kurang saja. Diharapkan dari yang kurang diperbaiki menjadi bagus ya atau meningkat ya. Melakukan optimalisasi ya. Nah, tinggal dibedah dulu ya. Ini sudah oke isu. Dari isu ini nanti teman-teman menganalisis kenapa dapat ini dari 3 ini. Betul ini bisa diberikan penjelasan ya, terangan dari 3 ini kita dapat ini, isu ini ya. Gimana Pak Muslim, sudah paham? Iya Pak. Menggunakan alat analisis itu ya. Iya Pak. Tidak tiba-tiba ini sebenarnya kalau mau dipikir mungkin bukan cuma 3 isu. Nah, isu ini didapat kalau kita kaitkan dengan agenda 3 di mana nih? Agenda 3. Ya. Yang kedua Pak, yang ini isu kedua atau semuanya? Semua isu 1, isu 2, isu 3 itu kalau kita kaitkan agenda 3 di mana nih? Apanya yang terkaitannya dengan isu ini? Pelayanan publik mungkin. Iya Pak, Muslimin. pelayanan publik. Jadi kalau 1 kaitan dengan pelayanan publik, baik promosi, baru pendataan, dan penyimpanan, arsip. Kalau yang ketiga Pak, kayaknya lebih ke manajemen ASN. Oh, penyimpanan arsip, pelayanan publik. Nanti Pak Muslim lihat, ya sudah kena dia, karena ini nanti akan Pak Muslim jabarkan nanti di penjelasan di rancangan kaitan dengan agenda 3. Ya. Mungkin ada teman-teman bisa tambahkan ini apa yang disampaikan Pak Muslim. Silakan kalau ini Pak Muslim ambil, ya silakan. Tapi paling tidak alur pikirnya sampai dapat ini, ya alur pikirnya keterkaitan sehingga dapat ini, ya sehingga bisa kita dapat menjelaskan ya, Pak Muslimin sudah paham? Atau ada dari teman lain yang bisa berikan penjelasan? Karena ini kita langsung ya, langsung Pak Muslim ini saya punya isu, ini saya punya gagasan. Ada sebenarnya dari mana isunya itu harus kita lihat. Kaitkan dengan ini isu ya. Baik. Tapi saya bisa pahami, teman-teman sudah bisa memahami atau bisa melihat dari keterkaitan agenda kemarin sehingga dapat isu dikaitkan dengan tugas-tugasnya. Baik.
Ada mungkin yang teman bisa menambahkan apa yang gagasannya Pak Muslimin. Halo, ada. Tapi ini sudah dibicarakan dengan anunya, Iya kepalanya. Pak. Ya, prinsipnya ya kalau sudah disetujui, tinggal core isu mana yang menjadi prioritas atau strategis sehingga masalah ini bisa apa namanya unit kerjaan itu bisa melaksanakan tugas-tugas ya. Nah, dengan adanya ini ya Pak Muslimin bisa teratasi ya. Ya. Kira-kira seperti itu ya Pak Muslimin. Iya Pak. Kalau menurut Pak Muslimin bagaimana? Silakan. Kalau saya Pak lebih kedua karena saya sudah bicarakan dengan fraksi saya akan melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan dan membuat selebaran buat disediakan di setiap kecamatan untuk disebarkan lagi ke setiap pelaku usaha agar mereka tahu bagaimana cara mengumpulkan data melalui Google Form Pak, begitu. Oh ya. Nanti ya. Nah, kan masih ada beberapa hal kita akan melakukan pembimbingan melalui WA. Nanti kita diskusikan lebih panjang ya. Tapi minimal Pak Muslim sudah bisa tangkap ya. Dan ini bisa dibuat ya. Itu intinya. Dan sudah mendapat persetujuan daripada pimpinannya ya. Dan ini masih Ya, dalam ruang lingkup kerjanya. Ruang lingkup tugasnya ya. Ya. Itu intinya. Ya, Pak. Oke. Tapi ada lagi yang bisa menambahkan. Silakan. Halo. Atau cukup ya, nanti kita lebih dalami lagi ya, nanti di diskusi-diskusi ya. Dan silakan Pak Muslimin dilanjutkan, tinggal dilanjutkan ya Pak Ya, Muslimin. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itu intinya sudah diskusi dengan mentor dan betul-betul masih keterkaitan dengan unit kerjanya, khususnya tugasnya, bahkan terkait langsung dengan Pak Muslimin ya, tugas sebagai analis ya. Silakan yang lain lagi, ya tampilkan. Mohon izin Pak, saya. Silakan. Tapi ini maksudnya tampilannya masih dalam bentuk Word. Apa-apa, ada apa-apa. Ya, Pak, ya. Yang penting bisa kita baca. Saya saja tadi Word tidak pakai. Ya, ada apa-apa. Sudah tampil? Belum. Siapa ini? Selfie, silakan selfie. Sudah tampil. Ke atas. Ya, Pak. Ini Pak, ini dalam ini kemarin kebetulan saya sudah konsul sama saya punya mentor. Ya. Saya sudah perlihatkan 3 isu. Ya. Ada 3 isu di sini Pak. Ini unit kerjanya selfie di mana? Di SDN Penimbangan Pak, Kecamatan Bungku Selatan. Ya. Ya, ada 3. Yang pertama itu rendahnya budaya literasi peserta didik. Ya. Kemudian yang kedua, rendahnya pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran.
Dan Ya. yang ketiga, masih adanya penataan kelas yang kurang menarik. Nah, Ya. setelah saya konsul sama mentor Pak, beliau lebih menyarankan ke isu yang pertama, dan setelah saya analisis juga, saya memang lebih pilih ke isu yang pertama. Ya. Dengan menggunakan teknik APKL, memang lebih rendahnya budaya literasi mendapat peringkat yang pertama, dan beliau juga memang setuju karena beliau harap katanya setelah melaksanakan aktualisasi di sekolah bisa menjadi bahan contoh bagi guru-guru yang lain di kelas lain, Pak. Nah, Nah, ini sudah saya dalam bentuk APKL, kemudian untuk mempertajam lagi setelah saya tapis menggunakan APKL, saya gunakan lagi namanya USG, Pak. Dan tetap hendaknya budaya literasi itu tetap mendapat peringkat pertama. Dan ini kalau untuk gagasan isunya yang pertama, Pak, saya menggunakan budaya gerakan membaca dengan pengadaan pojok baca, Pak. oh ya, itu produknya. Mungkin seperti itu, Pak. Bagaimana ya, Pak? Bagaimana menurut Bapak? Nah, bagus ya Selfie, bahkan dari isu itu sudah diperoleh, malah sudah ditapis ya, sudah menggunakan alat analisis. Jadi tadi menggunakan APKL, kalau APKL dan APKL, USG. APKL itu kan ya kita sama-sama ya, mungkin kita Ibu Selfie sudah paham, ini kan menggunakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, saya sebutkan kemarin skala Likert. Kenapa harus dia 4 di aktualnya ya, di problematika itu bisa dijelaskan ya, sehingga betul-betul itu kita mendapatkan ya tadi disampaikan oleh Ibu Selfie ya, ternyata ya itu yang nomor 1 ya yang didapat. Jadi saya berharap teman-teman bisa menjelaskan ya, ini sudah, ini maksudnya sangat kuat ya, ini berarti bagus ya, Ibu Selfie sudah bisa menjelaskan. Kalau dia misalnya 4, nah ini dari A-nya aktualnya seperti itu ya. Jadi bagus ini kalau Bu Selfie sudah bisa mendapatkan itu isu-isu betul-betul sudah diuji ya. Pertama dari identifikasi menggunakan isu ditapis dengan menggunakan APKL. Bahkan di apalagi di istilahnya menggunakan USG untuk mendapatkan core isu yang lebih anu lagi ya. Iya, Pak. Memvalidasi ya. Di USG itu dipalidasi lagi dari itu, ternyata ya dari isu tersebut kita betul-betul core yang kita dapatkan itu di poin nomor 1 ya. Iya, Pak. Bagus. Itu intinya ya, teman-teman. Jadi tapi bahkan tadi saya pun menyatakan ada produknya nanti seperti apa dalam bentuk kegiatannya ya. Ya, Ya, seperti Pak. itu. Mengadakan pojok baca. Ya, itu tentu nanti teman-teman jabarkan nanti di rancangan ya, isunya ini terus apa tahap kegiatannya nanti kita bahas. Baik, ini sudah bagus ya. Nah, apalagi sudah mendapat persetujuan dari mana? Langsung kepala sekolah ya, langsung kepala sekolah ya. Ya, bagus. Ya, tinggal dilanjutkan ya. Atau ada dari teman-teman yang mau tambahkan lagi? Ya, kita di sini saling mengisi ya. Nah, mungkin yang ada yang belum tuangkan atau dalam pikirannya Ibu Sapa Selfie atau sudah cukup, tapi dengan artian Ibu Selfie yang tahu ya, bahkan sudah didiskusikan dengan. Tapi minimal itu bahan diskusi. Ya, silakan. Saya pikir sudah bagus ya, Bu Selfie nih, tinggal dilanjutkan ya. Atau ada mungkin yang mau ditanyakan Bu Selfie? Bu Selfie, Iya, halo. Silakan, dengar ya. Apa ya? ini isunya rendahnya budaya literasi. Bisa dijelaskan dulu seperti apa ini maksudnya? Nah, itu ditanya Ibu Rahma. Oh iya, Pak. Seperti Pak baru kedengaran. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Dok. Di sini kan di sekolah saya kan daerah pulau. Kemudian di sana kan anak-anaknya bagaimana ya? Terkadang bahkan dalam tugas pembelajaran dikasihkan tugas bacaan, apalagi seperti dalam hal mata pelajaran bahasa Indonesia semacam cerpen, mereka itu apa ya? Diberikan waktu 10 menit, 15 menit lah dikasihkan untuk membaca,
dia mungkin asal membaca saja, dan ketika diberikan pertanyaan mereka asal jawab juga karena mereka tidak membaca, mungkin karena dalam bentuk tugasnya yang kurang menarik. Jadi di sini saya akan di sini kan memang di setiap sekolah bisa diadakan itu literasi membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sana memang tidak ada yang seperti itu, dimulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Jadi saya canangkan itu untuk membuat pojok baca dalam kelas gini, dalam kelas 3, kebetulan saya mengajar kelas 3, saya mengadakan pojok baca di sudut. Jadi setiap dalam 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, saya adakan ini budaya literasi 15 menit. Dalam hal ini saya tetap bagi kelompok, apalagi dalam pandemi COVID begini. Dalam setiap harinya akan saya kelompokkan, bilang bahwa 5 orang akan membaca di pojok baca itu, yang lainnya tetap di tempat duduk masing-masing. Mungkin seperti itu, Bu Dok. Oh, Bu Dokter tanya, maksudnya itu Oh, jangan. Ya, silakan. oh ya, saya sudah mengerti. Maksudnya Saya pikir tadi bisa, oh maksudnya budaya literasi itu budaya membaca 15 menit sebelum memulai pembelajarannya. Oh, Iya, ya. saya pikir tadi kurangnya, oh yang ini mungkin yang lebih kedua, kurangnya pemahaman ya, kalau secara keseluruhan. Ya. Jadi mungkin tadi saya maksudnya mau kasih gagasan, kalau misalnya untuk yang kedua, tapi sudah dari APKL sudah pilih yang pertama deh Ya, isunya. ya, makasih banyak Dok. Enggak apa-apa. Misalnya pembelajaran sambil bermain, maksudnya dengan mengenal lingkungan, biar lebih menarik. Iya, mungkin iya. Gagasannya. Sudah Tapi bagus sudah juga. dengan APKL sudah yang pertama ya. Ya. Berarti mungkin itu lebih Iya. penting isunya ya. Iya Dok, karena kebetulan kepala sekolah mentor juga bilang, iya supaya ini katanya jadi bahan contoh bagi guru-guru yang lain. Supaya iya. diadakan juga literasi budaya dengan pojok baca, atau apakah inisiatif mereka toh. Ya, mantap inovasinya ya. Terima kasih Dok. Jadi Sama-sama. dari, Makasih, Bu Selvi. nah bagus ya, dari 3 ini, tapi ini masih ditelah ya, tapi walaupun itu Iya, sudah disetujui, ya maksudnya ya si Bu Selvi bisa, maksudnya di maunya Bu Rahma itu seberapa besar ya Ibu Selvi itu bisa mengkaji, mendapatkan itu, ada argumentasinya ya, Iya. ada argumentasinya. Nanti kalau misalnya ditanya kenapa tidak nomor 2, kenapa tidak nomor 3, saya milih nomor 1, itu ya saya berharap angka-angka yang dituangkan ini 4, 3, dari mana itu 4? Ternyata Bu Selvi coba kasih kembali ke angka-angka skala Likert itu. 4 itu apa? Itu kan, kalau 4 itu kuat pengaruhnya. Dalam sin aqua itu kuat pengaruhnya itu terhadap isu ini ya, sehingga bisa memperbaiki ya, supaya bisa kita dapatkannya. Itu maksudnya. Kalau dia kurang, dia 2. Ya, itu maksudnya. Sehingga seperti apa yang mungkin yang menjadi pertanyaan Ibu Rahma, oh kenapa tidak 2, kenapa tidak nomor 1, ya? Ini kalau Ibu Selvi sudah dia tapis, kalau Pak Muslimin belum, baru ini saya ambil. Ya. Oke, sudah paham ya, Bu Rahma? Jadi ini dilanjut saja. Ya. Dari analisis ini di atas selalu diambil 3 nilai ya, tinggi itu sudah oke, ada penjelasannya. Karena yang diambil yang tertinggi itu yang mau oke ya. Jadi ini ya rendahnya budaya ini. Nanti tinggal dibuat rancangannya ya, dikaitkan. Ya, Oke. terima kasih banyak Pak. Oke Bu Selvi. Nanti kalau ada apa-apa kita diskusikan ya. Atau tanya. Saya yang lain misalnya siapa? Tadi Muslimin sudah. Ya, coba. Saya catat dulu. Karena Ibu Selvi tanya. Oke. Apa? Ya, ini kesempatan ya, langsung tampil aja supaya lebih, malah yang lebih duluan lebih bagus ya. Ya, ini kan waktu kita cuma berapa? Sampai jam 10 ya, 10.30. Nah, lanjut. Ya. Bu Rama, ya silakan. Bu Dokter.
Tadi dari 2 guru ya. Mohon maaf Pak, saya belum konsul sama mentor Pak. Mohon Tapi izin. paling tidak kita sudah bisa ada gambaran. Sudah ada isunya. Belum ada saya buat di Word-nya Pak. Cuma masih, soalnya banyak sekali kemarin Pak, waktu materi dari Ibu Agustina, kan pertama saya mengangkat 3 isu. Nah, Tapi saran dari Ibu Agustina, karena saya katanya sebagai dokter di puskesmas, disarankan mengambil banyak isu, jadi maunya penanganannya banyak, aktualisasinya. Jadi di situ saya masih agak bingung Pak, makanya saya masih mau konsul dulu sama kepala puskesmas. Cuma belum ketemu sama bapaknya nih Pak. Jadi saya belum ini. kepala puskesmas. Ya kalau bisa secepatnya, secepatnya ketemu. Iya, Pak. Nah, nanti kan itu Iya, kita Pak. akan bahas. Saya lanjut. Ya, kita Iya, akan bahas. nanti saya konsul via WA Pak. Oh Saya ya. kirimkan via WA filenya. Tapi Iya, sudah ada beberapa isu ya. Nah, Sudah itu ada kan Pak. Ya, cuma masih mau dibicarakan yang mana yang mau diangkat karena banyak sekali. Banyak nggak sekali apa-apa. isunya. Itu yang saya sampaikan tadi. Sebanyak-banyak pun itu isu. Nah, nanti kita tapis mana yang menjadi prioritas. Ya, Siap, kok Pak. itu yang harus betul apa disampaikan oleh teman saya, fasilitator tubuh Agustina. Angkat semua, tapi yang mana menjadi prioritas? Seberapa besar kalau ini isu ini kalau kita tidak tangani, ya pengaruhnya itu apa? Dampaknya apa? Dari semua isu itu, oh ini yang paling prioritas. Bahkan mungkin kalau ada satu isu, ya dari 10 isu ini bisa menyelesaikan 9 isu. Itu maksudnya, ya. Silakan Iya, Pak. 10 isu kita dapat core isu satu ini dan memang betul-betul ini dia punya pohon masalahnya. Ya, titik masalahnya ini nih. Dengan kita dapat satu kunci masalah itu bisa menyelesaikan 9 masalah tadi. Ya seperti itu. Ya, itu bagusnya kalau dapat itu. Ya. Misalnya Pak ini, misalnya, Silakan. apa? Banyaknya keluhan pasien dan perawat dan para medis mengenai pelayanan di puskesmas. Itu kan mencakup besar, Pak. Bisakah seperti itu atau harus khusus pada satu topik, Pak? Ya, maksudnya banyaknya, ya. Banyaknya jadi nanti bercabang, Pak. Ada keluhan ini, ada keluhan ini, ada keluhan ini. Jangan pakai kata banyaknya. Ya. Begitu ya, Pak ya. Pakai Berarti fokus harus saja. fokus satu, Pak ya. Fokus satu mungkin dari si Ibu Rama melihat dari sisi sarananya, dilihat dari sisi tenaganya, dilihat dari unit-unit layanannya. Itu maksudnya. Pelayanannya. Nah, kalau banyaknya ya itu memang susah kita gambar kebanyakannya seperti apa. Jadi bingung kan? Iya Pak, Nah, bingung saya nanti di gagasannya banyak sekali aktualisasinya kayaknya. Makanya dia kembalikan ke agenda 3 dari sisi fungsi ASN-nya. Dia dari sisi pelayanan, bagaimana prinsip pelayanan. Ya, lihat lagi mungkin dari WOG-nya. WOG-nya. Gambarkan dari apa itu tadi kata banyaknya itu, ya Ibu Rama uraikan itu banyaknya itu. Lihat dari kacamata mana? Nah, oh ini dari sisi pelayanan sarananya yang kurang. Oh ini respon petugas yang kurang. Nah, buat seperti itu, ya. Sehingga kita tapis ya. Nah, gitu. Itu maksudnya. Tapi memang kalau kalimat banyaknya itu yang memang agak pusing. Di mana banyaknya ini? Banyaknya karena tenaganya banyaknya, karena unsur pelayanan yang banyaknya. Nah, ya. Iya, Pak. Nanti diuraikan ya, kata banyaknya itu yang dari tadi apa kata-katanya tadi, banyaknya apa? Banyaknya keluhan pasien dan para medis, tenaga pegawai maksudnya Pak, di dalam berkaitan dengan pelayanan di puskesmas. Jadi mulai dari kedatangan para pegawai yang jadi lambat pelayanan, terus kurangnya belum mengertinya pasien tentang alur pelayanan. Ya. Pokoknya banyak, Pak. Ya, jadi itu nanti mungkin yang ditapis ya. Nah, ditapis satu-satu dibuat. Ya, berarti tadi Ibu Rama melihat dari unsur orang yang dilayani mengeluh. Ya. Nah, apalagi dari si tenaga pelayan mengeluh. Kan begitu? Nah, ternyata karena ada ini. Ya, itu. Jadi nanti dia dicoba ditapis, dibuat dulu dia punya kalimatnya ini memang betul-betul faktanya memang ada
seperti itu adanya, tinggal dilihat. Nah, baru Ibu Rama lihat, kalau saya ini dari sekian-sekian ditapis, kita dapat ini, itu yang saya sampaikan. Bisa-bisa dari satu itu, isu itu, dari sekian banyak isu, kita dapatkan satu isu, bisa menyelesaikan yang beberapa isu. Ya, bisa. Nah, seperti itu ya. Iya, siap Pak. Oke, nanti konsultasikan, nanti jangan juga Ibu Rama setelah begini diskusi dengan teman-teman, selalu banyak diskusi, ya. Diskusi Pak. pertama. Ini saya punya ini begini, bagaimana ya? Nah, saya dalam posisi ini bukan menyetujui ya, teman-teman. Yang menyetujui itu mentornya. Saya hanya mengantar, ya, mengantar teman-teman betul-betul rancangan aktualisasinya itu ya bisa menjadi gambaran buat teman-teman bahwa inilah satu produk pelajaran. Kalau kita lihat di agenda itu 1, 2, 3, 4 itu adalah habituasi ya. Nah, kita kemarin kalau di mana angkatan lain saya bawa dari teori taksonomi Bloom. Kalau beberapa mungkin tahu. Ada namanya dari sisi visual hasil belajar, dari mengamati ya, setelah mengetahui, kemudian menjelaskan atau sampai kepada analisis, kemudian evaluasi, bahkan mencipta, gitu ya. Nah, ini kalau kaca itu kita pakai. Jadi begitu ya, mungkin Ibu Rahma sudah bisa paham ya? Iya, siap Pak. Oke. Terima kasih Pak. Jadi intinya teman-teman tolong menjadi pegangan buat kita. Saya jangan dimintai persetujuan, tapi mintailah persetujuan kepada mentor. Tapi saya hanya bisa mengantar teman-teman. Ya, saya sebagai yang membimbing. Nanti pada waktu teman-teman menampilkan itu aksinya di depan penguji, ya, saya mendampingi. Ya, seperti itu. Kalau saya setuju ini, kalau mentornya tidak setuju, wah bubar sudah itu. Nanti mentornya bilang kalau begitu dia punya WI-nya saja ganti saya di sini. Sampai begitu ya. Oke, jadi kita sudah tolong sepaham kita ya. Nah, jadi oke, silakan Bu Rama ya. Sudah Bu Rama sudah masih mau konsultasikan dengan mentornya ya. Oke. Nah, yang siapa ini? Faisal. Nah, ini kan laki-laki. Faisal sudah siap. Ica. Ya, silakan. Iya Pak. Ini Pak, belum ada yang disetujui dengan mentor Pak. Belum ada, tapi sudah ada beberapa isu sudah. Ada, kemarin ada 3 isu Pak. Ya, 3 isu. Cuma belum juga dibuat dalam bentuk ini. Bentuk. Tapi sudah ketemu mentornya, sudah? Belum Pak, karena kebetulan di tempat sekolah saya mengajar itu enggak ada ini Pak. Enggak ada jaringan telepon maupun internet. Oh, jauh ya. Pak Faisal sekarang di mana? Kalau saya sekarang di ini Pak, di Makassar. Aduh, mentornya di Morowali. Iya. Ah, itu memang susah. Ya, tolong. Tapi informasi Pak, 1-2 hari ini katanya biasanya sudah ini Pak. Kan kebetulan di situ ada pasar di kecamatan itu. Kalau hari pasar dia datang Pak. Oh, jangan berharap dia datang. Bapak Faisal harus aktif ya. Karena ini terkait nanti nasib Pak Faisal dalam proses pembelajaran. Ya. Oh iya Pak. Karena intinya kalau mentor sudah setuju ya saya jangan sampai saya dibalik. Kalau misalnya mentor bilang dia tidak setuju, Pak Faisal bilang yang setuju sudah Pak. Coach saya sudah setuju. Jangan dibalik ya. Kalau itu yang bahaya itu. Iya Pak. Sama saya dia bilang Pak siapa? Mentor yang atasnya bilang kalau begitu dia ganti saja saya. Nanti dia yang laksanakan. Ya. Tolong itu putar pikiran kita ya, jangan sampai mau minta kalau siapa tadi Pak Muslimin butuh persetujuan dari bosnya. Kalau saya setujui apa yang sudah disetujui oleh mentor, tinggal saya coba memfasilitasi mengarahkan ya seperti apa ya. Oke, saya sudah paham semua nih ya. Iya. Utama. Sepi bagus, sudah konsultasi bahkan sudah dianalisis, sudah dengan alatnya sudah dapat ya, bagus. Pak Muslimin juga sudah oke, tinggal mau di analisis ya Pak Muslimin.
Kalau Rahma masih konsultasikan. Kalau Pak Faisal bukan belum ketemu mentornya ya. Kalau Rahma sudah ketemu mentornya sudah atau belum? Belum, Pak, belum. Tapi mentornya ada. Ada, Pak. Nah, ini Cuma kan agak sibuk sekarang ini karena lagi cari waktu ya, cari ya, waktu. Pak. Bu Rahma dokter ya, apalagi kalau kepala puskesmas ya. Iya, Pak. Nah, si Pak Faisal, ini yang berat Pak Faisal ini. Ya, kita dorong supaya mudah-mudahan dia lancar ya. Karena Pak Faisal di Makassar, Ya Pak. mentornya di Morowali. Ya. Tidak Pak, kemarin kebetulan saya titip ini Pak sama teman mengajar di sana. Kebetulan dia ada jaringan. Katanya 1-2 hari ini kepala sekolah ada di desa Tangova itu yang ada jaringan Pak. Iya, maksudnya di desa Tanah. Masa posisi sekarang Pak Faisal di mana? Yang menerima materi ada di mana? Di Morowali? Di Makassar Pak. Nah, itu persoalannya. Nah, sedangkan Pak Faisal kerjanya di Morowali. Di Morowali pun mentornya itu di desa ya. Nah, sangat tergantung Iya, dari Pak. jaringan. Kita ada jaringan Pak. Ini juga hambatan juga ini Pak Faisal. Paksakan juga ke Morowali ya dengan suasana ya ini. Tapi saya berharap Pak Faisal ya, Iya Pak. artinya berupaya bisa ketemu mentornya walaupun melalui udara atau melalui virtual ya. Iya Pak. Dapat persetujuan. Kalau mendapat persetujuan itu ya betul-betul memang bisa diyakinkan ya. Memang ini persetujuan dari mentor. Jangan besok mentor bilang setuju, besok lain. Ya. Atau dibalik, saya tidak setuju, Pak Faisal bilang mentor tidak setuju, Pak posnya tidak setuju, ya. Ya. Nah, ini Pak Faisal jadi perhatian khusus ya, kasih ya. Ya. Kemudian Nur Rahma, Selfie mungkin, siapa lagi? Teman-teman. Pak. Lydia. Selamat pagi. Pagi, Pak. silakan. Pak, ini saya sudah ada isu, cuman saya juga belum konsul ke mentornya, Pak. Tapi sudah ada dibuat. Ya, coba ditampilkan aja, sambil tampil. Mungkin bagus juga nih. Mungkin ada teman-teman tambahkan semua nanti pas dikonsultasikan dengan mentor, ya sehingga mentor bisa banyak referensi melihat itu dan si Lydia bisa menjelaskan. Ya, silakan. Bukan yang ini. Saya izin minum. Sebentar. Sebentar, Pak. Silakan ditunggu. Baik, terima kasih Pak buat kesempatannya. Di sini saya mengambil 3 isu Pak, tapi di sini saya juga belum masukkan di ini di aplikasi untuk lapisan untuk memilih salah satunya. Di sini yang saya menjadi prioritas itu yang pertama Pak, rendahnya ketidakpatuhan pengunjung pasien terhadap tata tertib di ICU Rumah Sakit RSUD Morowali. Dan di sini kenapa saya ambil karena memang ini saya lihat masalahnya semenjak waktu masih dalam beberapa bulan setelah saya masuk ya Pak, sering masalah itu tentang pengunjung pasien yang sering berkunjung itu lebih dari 2 orang. Jadi Mas dari itu saya mengambil isu yang rendahnya ketidakpatuhan pengunjung pasien terhadap tata tertib di ICU. Dan gagasannya itu Pak, yang pertama mengadakan kartu pengunjung, kemudian membuat banner yang bersih tata tertib, dan ketiga itu saya melakukan edukasi kepada pengunjung pasien ataupun keluarga pasien. Seperti itu Pak, tapi isunya ini baru saya baru mau konsultasi dengan mentor saya Pak.
Ya, dari 1, 2, 3, Pak Condong yang ke nomor 1 lah. Iya Pak, iya. Nah, dengan Karena memang gagasan ini yang 3 ABC ya, sudah ada iya gagasannya. Pak. Ya, Iya, sudah ada rencana ke sana gagasan seperti tapi itu. belum ada tapisannya. Iya Yang belum Pak. yang ini bagaimana si Iya, siapa namanya? Lydia itu iya, bisa meyakinkan mentornya ya, iya Pak. bahwa ini kalau misalnya setelah diyakinkan ya itu tadi, makanya kalau dengan tadi sisa itu sudah itu ini begini, memang kondisi faktanya seperti itu, Iya. setelah diuji dengan analisis memang ketemu. Nah, kemudian kalau ini belum, ya antisipasi. Mungkin saja, Siap. bisa saja kalau si mentornya setelah dia lihat ya, nah, ternyata menurut si siapa, Lindia nomor 1, dia mungkin tidak, kedua. Nah, nih ya. Oh iya Pak. Iya, iya. Itu kalau 1, 2, 3 ini tentu apakah 1 ini kena gagasannya. Jangan, ini kan poin 1 ini gagasannya yang ABC ini ya, karena Iya coba Pak. atau 3 ini gagasannya ini ABC. Iya, iya yang nomor 1 ini gagasannya, yang 3 ini Pak 3. gagasannya. Iya. Antisipasi kalau yang 2 ini gagasannya apa ya. Oh siap. Nah, karena ini kan belum konsultasi, saya berharap Iya. ini ya, kita kan baru tatap awal dalam hal saya melihat ya, membantu bagaimana kita mengenal isu ya. Nah, Iya, sekarang setelah dapat nanti tinggal dengan mentor ya. Iya Pak. Nah, antisipasi bagus ini ya. Yang penting itu masih di ruang lingkup kerjanya ya. Di ruang kerjanya saya Pak. Ya, Di dengan ruangannya terkait dengan tugasnya itu sudah Iya, ya, siap. bagus. Ya, bagus ya. Nanti ini tinggal di dalam ya, dalam diskusi Oh ya. iya Pak. Paling bagus itu kalau ada teman kerja di brainstorming bicara seperti ini ya. Nah, Iya. dapatkan brainstorming itu atau kita sama-sama duduk, mungkin bukan cuma 3 isu nih. Nah, ini kaitan dengan apa ini isu? Nah, dari pelayanan publik. Pelayanan publik. Nah, itu banyak. Makin banyak kita coba identifikasi dari 10 dapat ini. Nah, sudah pakai analisanya begitu ya. Ya bagus, ini kan sudah ada. Silakan. Ya, saya sampaikan kepada teman-teman, saya ingatkan jangan sampai laporan aktualisasinya itu duplikat. Ya, ingat, jangan ada kata duplikat di dalam penyusunan aktualisasi. Paham itu kata duplikat? Hah? Paham Pak. Paham Pak. Nah, sampai ya. Pak. Jiplak Pak. Kopas. Ciplak kan? Oke. Sekarang si Lydia, oke, yang Iya. konsultasi. Siapa lagi? Pak, izin Pak mau bertanya. Nah, silakan. Tergantung masalah gagasan kan ada kegiatan ya Pak. Ya. Kalau misalnya ya Pak disetujui ini yang isu yang pertama Ya. untuk kayak memodifikasi lingkungan kerja itu Pak, itu bisa kita masukkan di kegiatan ini ya Pak, tambahan Maksudnya, gagasan seperti itu. Kayak misalnya kita memodifikasi kita misalnya buat apa itu biar ruangannya itu tidak terasa kayak misalnya hampa, maksudnya biar menarik, maksudnya tidak hampa buat keluarga atau pasien itu sendiri. Kita mungkin tambahan apa, tempelan tentang edukasi seperti itu, atau bisa dimasukkan kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan bela negara seperti itu Pak. sekarang kan Ibu punya gagasan. Iya. Sekarang apa yang harus kita buat kegiatannya? Ya. Gagasan sudah oke, ada kegiatannya. Bisakah sudah itu dengan gagasan dan kegiatan itu bisa menjawab di isu itu? Intinya itu menjawab isu itu maksudnya nanti kalau kita sudah buat gagasan, sudah ada namanya kegiatan, maka kita berharap pengunjung itu menjadi patuh. Kan begitu? Oh iya Pak. Jadi kita tadi randanya ketidakpatuhan. Nah, kan? Saya mau buat gagasan ini, tentu apa penyebabnya ini kan kita ini ada akibat. Akibat ini ada penyebabnya. Kita menghilangkan penyebab. Ya. Kalau akibat ada, ya penyebabnya kita udah dapat, otomatis ya tentunya ya yang menjadi masalah ya teratasi kan. Seperti itu kita punya alur berpikir ya. Iya. Jadi kalau ini sekarang apa kegiatan saya mau buat? Ada gagasan dan kegiatan. Gagasan dan kegiatan itu maka
akan mengatasi itu isu. Kalau dibilang rendahnya ketidakpatuhan, gagasan ini, kegiatannya ini, karena gagasan dan kegiatan ini karena menghilangkan penyebab. Hilang penyebab, ya, tadi kan ini akibat apa? Muncullah dia. Ternyata dengan apa yang saya buat ini, maka akan keluarlah produknya bahwa ini nanti harapannya pasien pengunjung itu menjadi patuh. Kan begitu? Iya, Pak. Mungkin sudah sepaham, mungkin teman-teman juga akan berpikir seperti itu ya. Atau ada mungkin pikiran dari teman-teman, silakan kita coba. Nah, sekarang si siapa? Lydia sudah paham ya? Iya, iya Pak. Siap. Konsultasikan ya. Iya. Ya, ini kan masih berapa hari ya. Saya berharap di ke depan itu sudah dalam bentuk laporannya ya. Oh ya Pak. Oke, yang lain sudah si Anu masih Ya. konsultasi ya. Mentor sudah ada isu. Silakan. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pahamnya siapa? Ya, izin Pak. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Izin Pak. Silakan Dewi. Oh. Ayo Ika, silakan Ika. Iya Ibu Pak. Ika, Pak. Nanti saya. Siapa yang duluan? Atau Dewi yang mau bertanya atau apa? Oh Dewi yang siap. Ayo silakan diatur. Mana duluan, Dewi atau Ika? Ibu Ika saja duluan, Ika, Pak. Dewi. Habis itu saya, Pak. Oke, Ika ini bagus. Terima kasih ya Dewi ya. Ika silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Tolong, Saya mohon maaf, tolong ya teman-teman, saya kan biasa agak sedikit sebutkan dulu tugasnya teman-teman itu di mana. Saya ini supaya bisa saya mengantar saya untuk melihat isunya gagasan itu kaitan dengan tugas itu apa, di mana teman-teman bertugas. Jadi Ika silakan Ika Fitri. Ya Pak, terima kasih. Saya tugas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pak, di Dinas bidang tanaman pangan dan hortikultura. Oke, lanjut. Ini ada isu yang saya angkat sini Pak, tentang rendahnya kemampuan pemasaran cabai bubuk hasil produksi rumah produksi hortikultura yang ada di Kecamatan Bungku Timur. Itu sudah bisa di-share Mbak anunya. Sudah ada tertulis tidak? Sebelum buat belum? Pak. Ayo, oke nanti. Mudah-mudahan kita bisa ingat. Nah, terus rendahnya terus apa lagi? Terus yang kedua itu Pak, masih kurangnya minat petani untuk beralih ke pertanian organik. Terus yang ketiga, kurang efektifnya penggunaan aplikasi online untuk penginputan laporan tanam dan laporan panen tanaman padi, jagung, dan kedelai. Ya. Gitu Pak. Terus yang saya mau angkat ini Pak, dari ketiga isu ini, yang pertama Pak, yaitu rendahnya kemampuan pemasaran cabai bubuk hasil rumah produksi hortikultura. Di sini di ya, sana Pak? sudah ada rumah produksi sana? Iya Pak, baru berjalan sekitar 5 bulanan Pak. Oh ya. Masih itu dikelola baru. langsung, dikelola unit kerjanya, dikelola langsung, dikelola unit kerjanya yang di situ ada Ika. Ya. Iya Pak, di mana ini kan di rumah produksi hortikultura ini Pak, adanya di Kecamatan Bungku Timur. Terus di situ di pengelolanya itu Kepala BPP Kecamatan Bungku Timur dan dinaungi oleh Dinas Pertanian Pak. Dari bangunan sampai ininya Pak, dan yang pengelolanya di situ ibu-ibu kelompok wanita tani Pak, yang ada di Bungku Timur. Oh ini binaannya ya? Iya, binaannya. Iya Pak. Dari Ibu Ika, unit kerjanya ya? Ya sudah. Oke, jadi dari dapat ya 3 isu tadi, terus gagasannya apa? Gagasannya di sini Pak, untuk meningkatkan pemasarannya ini Pak, melalui desain kemasan Pak, desain kemasan dengan pemilihan kemasan yang tepat. Karena kan untuk saat ini di sana hasil produksinya itu Pak masih dikemas melalui menggunakan plastik cetik biasa Pak. Belum ada kemasan khusus yang dengan menampilkan label atau logo dari perusahaan, dari produksi mereka itu Pak.
Terus yang kedua itu membantu pemasarannya Pak, mulai dari secara langsung ke promosi ke toko-toko atau ke pasar dengan melalui media online. Ya, oke. Pak. Sudah dikonsultasikan belum? Belum Pak, tapi kemarin saya baru konsultasi dengan kepala BPP-nya yang di Kecamatan Bungku Timur, mereka oke, tinggal konsultasi ke mentor ini Pak, belum. Oh, belum ketemu Sementara mentor. nanti iya. Oke, jadi Ibu Eka, jadi teman-teman, ya, kan ini kan melihat dari kondisi saat ini seperti apa, kondisi yang diharapkan seperti apa, terus apa yang harus dibuat, kan? Jadi saya mengantarnya begitu ya. Nah, tapi terkait dengan tugas-tugasnya, ya. Iya Pak. Tugas-tugas itu di breakdown ke pembelajaran kita sebelumnya, ya. Silakan, ya. Nanti konsultasikan, ya, coba dianalisis ya. Setelah ini, ya, dengan mentornya dapat persetujuan, ya. Saya tinggal mengarahkan, ya, mengantar teman-teman untuk supaya laporannya aktualisasi itu bisa selesai dan memang bisa bermanfaat, ya, bisa mengatasi masalah, bukan menambah masalah. Oke? Iya Pak. Iya. Kasih ya, ikut tetap sudah ada ya. Iya Ini Pak. kemudian siapa lagi? Dewi. Silakan Terima Dewi. kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ini Pak, saya belum tuangkan dalam bentuk tulisan Pak, tapi saya belum, sudah tapi sudah konsultasi ada. ke mentor Pak. Sudah konsultasi belum? Belum? Kedengaran suara saya Pak? Ya, sudah. Dengar agak putus-putus. Sudah konsultasi atau belum? Sudah Pak, sudah. Ada isu saya Pak, sudah. Sudah Pak, sudah. Sudah di ACC, sudah Pak, sudah. Nah, sudah, silakan. Ya. Isunya seperti apa? Sudah Pak, sudah. Iya. Sudah, bagaimana isunya? Ya, iya. Nah, di sini isu saya kan ada 3 Pak. Nah. Isu saya yang pertama, rendahnya kuantitas dan kualitas pakan ternak ruminansia di Kabupaten Morowali. Isu yang kedua, tingginya angka prevalensi penyakit skabies di Kecamatan Bungku Barat. Yang ketiga, kurangnya partisipasi peternak terhadap pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan di Kecamatan Bungku Tengah. Dan yang disetujui itu Pak, isu yang ketiga Pak. Ya. Silakan. Dengan gagasan saya dengan pelaksanaan sosialisasi dan pemanfaatan media sosial Pak. Jadi di media sosial itu ya di situ nanti kita buat video tentang pelaksanaan IB, terus tentang cara penanganan pasca pelaksanaan IB agar ternak nanti yang dilahirkan tidak mengalami distokia Pak atau kesulitan dalam melahirkan. Karena yang dikeluarkan itu bayinya agak besar Pak. Gitu. Ya, dan ini unit kerjanya Ika di mana? Dewi di mana unit kerjanya? Saya Pak di Dinas Pertanian Pak. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang peternakan Pak. Oh, jadi gabungnya Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan ya? Itu nama perangkat daerahnya. Terus Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pak. Tapi di bidang peternakan. Oh, di bawahnya ada bidangnya, unitnya organisasi itu. Iya Pak. Kami masih bernaung di pertanian Pak. Oh ya. Tapi kalau Dewi apa? Iya Pak. Kasih pendidikannya apa? Dokter apa? Atau dokter hewan atau sarjana pertanian? Saya S1 peternakan Pak. Oh, peternakan. Oh ya. Okay. Sarjana peternakan Pak. Yang sudah setuju ada, ya silakan ya dilanjut ya. Konsultasi tinggal kita coba. Ibu siapa? Dewi nanti tuangkan ya. Iya Pak. Iya Pak. Sebenarnya kalau kemarin itu supaya bagus, iya, satu Pak. Isu, satu gagasan, berapa kegiatan. Nah, kan begitu ya. Nah, nanti kita coba bahas. Oke, silakan iya, Dewi sudah ada. Iya, Pak. Sudah konsultasi ya, iya, sudah Pak. Dapat persetujuan. Oke. Iya. Kemudian siapa lagi? Iya, Pak, sudah, Pak. Ya, makasih. Iya, Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Resti atau Utami? Itu yang belum. Resti Utami ya, yang belum. Saya Pak. Resti silakan.
Ya, saya belum buat dalam bentuk form, bentuk Word, Pak. Tapi sudah ada isunya satu, tapi belum konsultasi dengan mentor karena saya belum di Morowali. Oh, Resti di mana sekarang posisi? Di Palopo, Pak. Aduh, sama dengan Faisal ya. Harus nih, harus dari perhatian ya. Itu intinya. Ya, Pak. Saya ulangi lagi, saya minta maaf teman-teman, jangan saya dijadikan bumper. Oh, ini sudah disetujui. Ya, karena susah ketemu dengan mentor, seakan-akan saya yang dijual, tidak ya. Kemudian tidak begitu. Saya selenggarkan Resti, tapi sudah ada cuma satu isu. Bagaimana? Ada satu, Pak. Cuma satu isu saya memang langsung cuma satu isu persoalannya. Yang saya dapatkan baru satu, Pak. Nanti kalau sudah konsul ke mentor baru saya tambah lagi. Iya, sebenarnya banyak isu harus dicari ya. Kaitan dengan tugasnya ya. Oke, baru satu. Sisa apa lagi? Yang belum. Devita ini hilang. Si Devita. Iya, Pak. Silakan Devita. Baru itu Utamia. Tolong saya dikasih ingat waktu kita asik-asik tiba-tiba sudah pindah di room besar. Ya. Silakan. Sudah kelihatan, Pak? Oke, mantap. Ya, kelihatan dalam bentuk tabel. Ini ada 4 isu ya, silakan. Iya, Pak. Isunya tadi sama kayaknya dengan sebenarnya saya mau ambil yang penerapan nomor 1 ini, belum efektifnya penerapan literasi. Yang sama seperti Ibu Selvi tadi, Pak. Karena di SDN-nya saya itu memang perpustakaan juga di sana belum ada, Pak, di SDN di pulau. Jadi saya rencana mau bikin pojok literasi di kelas dan pohon literasi supaya meningkatkan minat bacanya siswa, Pak. Karena di sana siswanya itu membacanya masih kurang, Pak. Ya, jangan sampai Jadi saya sarankan ini, sudah ada yang dapat persetujuan mentor mana? Ibu Selvi. Tidak, sudah dapat persetujuan mentor yang mana? Poin berapa? Sudah konsultasi ini? Belum? Belum konsultasi, Pak. Baru isunya saja dulu. Ya, kalau bicara efektifnya penerapan literasi kan kaitan karena kurangnya minat baca ya tadi ya. Iya. Nah, itu kan dilihat penyebabnya. Nah, apa bedanya dengan rendahnya hasil belajar siswa kelas ini? Karena dia kurang juga minat baca. Oh, iya, Pak. Kurang lebih hampir sama itu ya. Tinggal siapa nih? Devia. Nah, dilihat. Jangan sampai karena mengambil gampang, akan sama dengan siapa tadi? Selfie sudah bagus. Tapi kan hampir sama itu ya. Tapi tinggal dilihat, dianalisis ya. Tinggal jangan kemudian melahirkan satu gagasan yang hampir sama. Tentu ada gagasan lainnya. Silakan ya. Oh iya, Pak. Ya. Ini kan belum diuji ya, belum dianalisis ya. Belum karena baru mau dianalisis ya ini dari 4 isu, mana core isu yang memang yang mengharap untuk bisa menyelesaikan masalah ya. Iya, Pak. Kaitan dari hal tersebut. Dari 4 isu ini, ya faktanya ini, apa gejala yang bisa atau ya sesuatu yang bisa dilihat oleh siapa? Devi. Sampai muncul ini. Muncul itu, ini Pak. kan. Nah. Karena di kelas saya, Pak, ada beberapa orang yang membacanya itu masih kurang, Pak. Oh, kurang. Iya. Ya. Ada beberapa orang, makanya saya mengambil penerapan literasi itu, Pak, di kelasku supaya minat membacanya itu sudah lancar seperti itu, Pak. Oh, ya. Ini lebih banyak mengharap kepada supaya yang tadinya tidak bisa membaca ya. Ini kelas berapa nih? Kelas 5, Pak. Bukan tidak bisa, Pak, tapi masih kurang lancar. Oh, kurang lancar. Iya. Berarti sudah bisa membaca ya? Iya, sudah bisa membaca. Makanya lancar penerapan literasi itu maksudnya supaya dia bisa membaca.
Kita Iya, siapkan dia pustaka kecil. iya supaya lebih lancar lagi Pak. Kita Oh, siapkan di iya. kelas. Oh, ya. Nah, nanti coba dilihat ya. Mudah-mudahan tidak akan sama dengan selfie. Saya berharap itu jangan muncul sampai sama ya. Walaupun itu sama kasusnya ya. Iya, kasusnya tetap Pak, yang kegiatannya Silakan. tetap literasi ini Pak. Ya, silakan. Nanti kita bunyinya seperti apa nanti ya. Iya Pak. Kalau ada pernyataan nanti, pernyataan apa namanya terhadap isu itu pada laporan aktualisasi kan pasti pernyataan yang pernyataan apa kalau kita dia lokus, pernyataannya harus seperti apa? Apa harus pernyataan atau pernyataan positif? Mari. Yap. Halo, iya Pak, halo. Putus-putus. Pernyataan positif atau negatif? Ya. Kalau ini kan belum efektif, ini pernyataan apa? Dari negatif ya? Yap, yang negatif. Supaya kalau kita harapkan menjadi positif, Pak. Iya, iya. Nah, itu. Ya silakan nanti kita lihat. Ya. Itu Atau si yang nomor bisa Pak, bisa yang nomor 4 ini yang diambil atau yang nomor 1 ini Pak isunya? Ya saya tidak bisa 1, 2, 3. Ini Devi ambil yang ini. Nah, tidak saya. Tapi Devi yang tahu sendiri apa masalahnya, isu ini apa, seberapa besar pengaruhnya ini, dilihat itu kondisi ya di tempat di mana si Devi bekerja. Iya. Ini harus saya atasi. Ya. Iya. Kalau seperti dokter itu melihat, oh ini ada penyakit. Penyakit ini terjadi, oh ini ada penyebabnya. Kita hilangkan penyebabnya itu. Sehingga bisa tidak langsung pada penyakit. Oh misalnya, saya mohon maaf kalau punya Pak Bu Dokter ya. Kalau orang panas kan belum tentu dilihat itu dia panas. Langsung dikasih obat panas. Ya, mungkin dia panas itu misalnya karena apa? Mungkin karena ada dia lukanya, dia sampai naik panasnya. Dicari penyebabnya. Gitu maksudnya. Oke? Oh iya, iya Pak. Nah, ini memang masih belum mana ya. Iya. Nanti kalau sudah dapat pembahasan sama mentornya, arahnya baru kita bahas lebih detail lah. Ya, silakan. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siapa lagi yang belum? Saya Pak. Utami. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Mungkin saya sama dengan beberapa teman tadi yang belum konsul dengan mentor, tapi saya sudah menuliskan di sini ada 3 isu. Silakan. Sebentar Pak, saya share screen. Nah, bagus. Pakai tabel ya. Saya bekerja di instansi SMP Negeri 3, Pak. SMP Negeri 3 Bungku. Sebagai guru IPA. Ya. Di sini ada 3 isu. Yang pertama, kurang efektifnya penggunaan perangkat pembelajaran. Kurang efektifnya penggunaan perangkat pembelajaran yang mana kondisinya saat ini perangkat pembelajaran itu yang dibuat oleh guru hanya untuk memenuhi tuntutan administrasi saja. Sementara fungsinya adalah menjadi acuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pelaksanaan program MGMP yang kurang efektif. MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran. Kalau bisa, kalau singkatan itu kalau belum orang pahami, iya. Mohon maaf Pak. Panjangkan dulu baru singkat ya. Iya Pak, iya. Bos. Nanti saya perbaiki Pak. Ya. Pelaksanaan program musyawarah guru mata pelajaran yang kurang efektif. Yang mana kondisinya sekarang program-program MGMP ini belum
disosialisasikan, dan dilaksanakan dengan efektif. Yang mana sebenarnya fungsi dari MGMP ini bisa menjadi ajang untuk meningkatkan kompetensi dari guru itu sendiri, Pak. Misalnya guru IPA itu ada MGMP-nya sendiri. Begitu juga dengan guru mata pelajaran yang lainnya. Kemudian yang ketiga, rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran daring di mata pelajaran IPA. Yang mana sudah kurang lebih 2 tahun terakhir ini pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, hal itu menyebabkan hasil belajar siswa itu belum maksimal. Di sini saya sudah analisis dengan APKL. Dan yang ada di peringkat 1 itu isu yang ketiga, Pak. Rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran daring di mata pelajaran IPA. Kemudian, ini sudah sampai ini ya. Kemudian, saya coba masukkan di sini, Pak, untuk fishbone-nya. Jadi isunya tadi rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA. Di sini ada penyebabnya. Di sini ada 6. Yang pertama, kalau dilihat dari dari orangnya itu di mana peserta didik memiliki daya serap yang berbeda-beda terhadap materi pembelajaran. Kemudian dari metodenya, kegiatan pembelajaran menjadi terhambat karena banyak peserta didik yang tidak tepat waktu mengikuti pembelajaran daring. Karena biasanya, Pak, dijadwalkan itu jam 7.30 misalnya. Itu tidak semua siswa online di jam tersebut. Sehingga kegiatan pembelajaran untuk beberapa siswa itu menjadi terhambat. Kemudian dari alatnya, kurang maksimalnya penggunaan handphone oleh peserta didik dalam menunjang materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian untuk materialnya, kurangnya bahan atau materi penunjang yang dimiliki oleh peserta didik dalam menuntaskan kegiatan pembelajaran mandiri. Kemudian manajemennya, peserta didik belum mampu mengelola waktu dengan efektif dan efisien selama kegiatan pembelajaran daring di masa pandemi. Yang mana kan setiap hari itu setiap guru akan mengirimkan materi maupun tugas-tugas kepada siswa. Nah, itu peserta didik kadang itu menumpuk-numpuk tugas yang diberikan oleh guru-guru mata pelajaran sehingga banyak tugas-tugas yang terbengkalai. Jadi mereka belum mampu mengelola waktu dengan efektif. Kemudian untuk measurement-nya, kegiatan penilaian hanya bertumpu pada kemampuan peserta didik mengerjakan tugas dan soal-soal evaluasi. Yang mana di masa pandemi, Pak, untuk menilai siswa itu jelas hanya bisa dilihat dari tugas-tugas yang mereka kerjakan. Kemudian ujian yang diberikan, baik itu ujian tengah semester, ulangan harian, atau ujian semester. Sementara kalau kita tatap muka, kita bisa lihat keaktifan siswa saat mengikuti pembelajaran. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, bagus ya. Nah, tapi sudah dikonsultasikan ya, sudah? Belum, Pak. Nah, nanti ya. Bisa saja nanti, ini kan ada akibat penyebabnya ini ya. Nah, penyebabnya tidak bagus berakibat ini ya, kalau dari sisi respon ini ya. Bisa saja nanti akan berubah melihat lagi sesuatu dalam pendalaman nanti setelah mungkin Utami melihat sesuatu ini dari mainnya, bukan cuma dari peserta didik kan.
bisa saja. Iya, iya. Nanti dipertajam lagi ya. Iya, Pak. Baik, si siapa? Utami sudah semua ya? Ya. Ya, ini sampai jam berapa nih? Lagi berapa waktu kita untuk 1 menit lagi kayaknya, Pak. Sisa 1 menit, Pak. Sisa 1 menit. Aduh, 1 menit kita lempar ya. Tapi nanti saya share ya. Saya share itu sebenarnya saya mau masuk tadi di pembahasan tadi di format ini sambil kita masuk. Misalnya tidak usah kita bahas apa latar belakang bukan. Ya, ada talent post. Sudah. Oh. Maksud saya ini yang tadi saya tampilkan awal. Sudah gini ya. Tadi teman-teman sudah sampai di sini. Oke, saya coba tampilkan ya. 1 menit mudah-mudahan bisa sampai. Bisa sampai. Ini kelihatan belum? Sudah kelihatan belum saya share? Sudah belum kelihatan ya? Belum, Pak. Oh, iya. Di bahannya. Aduh, sudah diingatkan. Ayo nanti kita share ya, tapi ini sudah mau masuk ke, sudah diingatkan. Nanti kita alat ya. Ini sudah waktunya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, teman-teman, nanti kita pertemuan berikutnya, tapi kita lanjutkan nanti di lewat WA ya. Karena ini kayak sudah waktunya. Ya, nanti saya share ya ke WA. Iya, Pak. Banyak diskusi. Mudah-mudahan pas di hari tanggal 23 itu sudah jadi laporannya. Ya, dan sudah dikonsultasikan. Ini kalau tidak salah 5, 4, 3. Oke, kita ke pidato. Pun misalnya mau saya dengan Pak Ade itu tidak ada masalah, tapi bagusnya kembalikan, maksudnya yang saya sudah tanda tangan kasih masuk ulang punyanya Pak Yamin. Tapi kalaupun itu mempersulit administrasinya, enggak apa-apa. Saya dengan Pak Yamin satu perjuangan kok. Tapi kayaknya sudah diganti dengan namanya Pak Yamin. Iya, kalau Bu Agus angkatan 90 dengan 27 ya. Iya. Ya saya 89 dengan lupa. 92 kayaknya Pak De, 92. 89 dengan 92. Maaf, tidak salah masuk saya nih, karena saya dengar tadi anunya Pak Yamin dikasih masuk, saya punya tidak. Apa kasih jelas Pak Bapak? Sudah saya kasih masuk maksudnya kemarin makanya saya hampir keluar tadi, karena orang bilang anunya punyanya Pak Yamin dikasih masuk. Saya dah. Opa saya suka kasih masuk Opa sama Ibu O-nya kemarin. Oh itu. Oh kalau yang itu enggak apa-apa. Saya tadi kaget. Saya mau nyimak. Pak Yamin dikasih masuk. Ada Wahab. Tadi saya tidak bersuara dari tadi, saya menyimak. Itu Pak, saya bingung. Ini ibu kok bilang anunya orang kasih masuk, saya kapan? Tapi hebat itu Ibu O-nya Le. Dia kasih masuk semua punyanya Pak Mutar, Pak Yamin, Pak Wahab. Pantas rasa enak-enak kemarin. Saya tadi di room grup Pak batuk-batuk loh. Kenapa? Jangan bawa virus setelah kemarin dari Jogja. Dengar Bu Agus sama Pak Muhtar jadi nggak batuk. Oh itu. Mana ini dulu. Tetangganya Pak Yamin itu Nurul Afni. Maksudmu? Oh iya. Opa cek umur Opa, tidak usah lihat-lihat yang bening. Bu Nurul Afni. Saya mau ke rumahnya Pak Yamin kalau memang Bagaimana Pak Wahab? Ya, saya menyimak saja. Kemenakanku itu. Saya makanya. Saya menyesuaikan dan malah menyimak saja. Iya. Saya cari-cari namanya Nurul di grup saya tadi. Tidak ada. Oh berarti Pak Yamin. Oh ternyata kenal ya sama kemenakanku. Iya tahu. Tetangga di sini. Manakah? Nurul mana? Ada di room sini. Iya. Ada. Saya ini 5 menit lagi. Ibu tidak lihat. Soalnya Pak Mutar itu bagus DP mata. Iya, apalagi mata pencahariannya.
Saya ini 5 menit lagi pesawat saya sudah bertunggu. Iya, Dan. Sudah, Iya. lift saja Bapak. Memang kalau Bapak ini Saya sudah cepat-cepat. tunggu toli-toli ini. Silakan Pak. Ya. Saya hari ini Mana agak mana istirahat. evaluasi? Evaluasi Iya. mana? Siapa? Baik Bapak Ibu Kakak Endah. Kakak Endah, silakan. Iya. Kakak Endah, Kakak Endah. Oh, Ibu Kenapa kita. dia hadirnya kakak Endah hilang Nurul? Aduh. Baik Bapak Ibu Widya Suara yang kami hormati, untuk pembelajaran pada pagi hari ini menjelang siang, pembimbingan 2JP berakhir. Saya selaku host bersama Ibu Marni dan Kasih Pak lihat Ali mukanya Bu Nurdin, Marni itu, jangan di belakang layar. Ibu Linda, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu fasilitator yang baik hati dan tidak sombong, Alhamdulillah. Amin. yang Kita cantik fitnah itu. dan ganteng. Isi botol lagi ini. Ya, kami ucapkan banyak terima Kalau yang kasih. ganteng itu kayak perasaan saya Mungkin tidak masuk. Bapak Ibu Kabupaten Widya Suara lagi. ini masih mau terbang ke kabupaten lain lagi ini. Ya, Pak Wahab pakai apa? Pesawat apa, Pak? Pesawat pongko air. Ya, Baik, untuk Oke. mengakhiri pembelajaran kita, saya mohon pada satu peserta untuk memimpin doa dan laporan. Ke Pak Koordinator. Ya, cocok. Pak Senior. Senior. Baik, Ibu. Pak Asmaul Husna, boleh pimpin Iya. doa. Siap, Ibu. Kami mohon Pak Ahmad Yamin untuk menerima laporannya. Mantap. Kamu lihat Pak Ahmad Yamin, so tua sekali orang bilang. Silakan Pak Silakan, Pak Maul. Asmaul Husna. Baik, Silakan. Ibu. Untuk peserta, duduk siap. Gerak. Angkatan 90 golongan 3 telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Silakan. Siap. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, terima kasih Pak Asmaul Husna dalam memimpin. Siap, Untuk Ibu, sama-sama. iya. Pak, saya rindu, Pak. Ayo, Untuk ketemuan yuk. sesi berikutnya masing-masing kelompok membuat Kemarin obat ada. membuat kelompok WA group bersama pembimbingnya masing-masing dimasukkan ke grup Betul. untuk coaching di WA. grup WA. Ya. Pak Bendon. Iya, untuk siang hari ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu Pak Muhtar. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Saya sebenarnya belum mau keluar dari rumah ini. Pesawatan nggak usah keluar dulu. Keluar belum mau saya. Opa, kalau Opa tidak mau pergi kantor, saya mau jual itu kursinya Opa. Jangan. Pak Muhtar nggak usah keluar dulu dari room ini Bu Agus. Saya duluan. Iya, saya enggak mau keluar. Makasih Bu Endang, Bu Maria. Iya, makasih banyak. Kenapa Ibu Agus pergi? Siapa temanku? Saya mau menyeberang Opa. Jangan.